Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk menunaikan salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikut hingga akhir hari nanti. Pertama, hati memberikan wasiat agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan kepada Allah memacu kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan agar tidak melanggar perintahnya. Dengan takwa kita juga akan berupaya untuk mematuhi segala perintah Allah. Pada kesempatan ini, Hatib ingin mengangkat tema khutbah, membangun budaya malu. Apa itu budaya malu? Mengapa penting untuk memilikinya? Dan bagaimana dampaknya jika seseorang kehilangan rasa malu? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW diutus dengan tujuan menyempurnakan akhlak manusia. Beliau dalam banyak hadis menguraikan agar manusia memiliki akhlak yang terpuji dan berupaya menjauhi akhlak yang tercela. Salah satu dari banyak akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sifat malu. Sifat ini memegang peran penting dalam membentuk karakter seorang muslim. Karena dengan memiliki rasa malu, seseorang senantiasa menjaga harga dirinya. Malu bukan hanya sekedar merasa tidak nyaman jika melakukan perbuatan yang tidak pantas, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap diri sendiri dan kesadaran akan norma moral yang berlaku.
Saya percaya bahwa jamaah yang hadir di masjid ini, baik dosen, tendik, mahasiswa, dan lainnya, merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun terkadang kita merasa sedih, malu, atau bahkan marah terhadap negara kita sendiri karena perilaku tidak bertanggung jawab dari sebagian orang dalam masyarakat yang kehilangan rasa malu. Saat ini ada setidaknya 5 fakta memalukan yang semakin sering terjadi dan membutuhkan strategi khusus untuk mengatasinya. 1. Korupsi. Korupsi saat ini sudah menjamur dalam setiap sendi kehidupan yang tentunya jika kita biarkan akan membuat negara kita hancur. Yang kedua, pemalas. Malas merupakan fakta memalukan nomor 2 yang terjadi di negara kita. Fakta memalukan nomor 3 adalah tidak tertib. Misal, tidak tertib di jalan raya, di layanan umum, semua berebut agar bisa lebih dulu atau dilayani terlebih dahulu tanpa mengindahkan orang lain yang lebih dulu. Toleransi sudah terkikis karena masyarakat mulai memikirkan diri sendiri. Fakta memalukan nomor 4 adalah arogan. Sifat arogan muncul dari kebiasaan merendahkan orang lain karena dianggap lebih rendah darinya. Yang terakhir, fakta memalukan nomor 5 adalah kotor atau jorok. WC, kantor atau rumah yang jorok, jalan dan sungai yang seringkali dipenuhi oleh sampah. Pertanyaannya, kenapa kebiasaan memalukan di atas terjadi? Keadaan di atas terjadi karena respon malu oknum yang saya sebutkan di atas sudah hilang akibat dari rusaknya bagian otak yang mengendalikan rasa malu. Biasanya otaknya itu mempunyai besar yang tidak normal atau jauh lebih kecil. Menurut Sturm dan kawan-kawan yang saya baca dari jurnal Social Cognitive and Affective Neuroscience 2012, pusat perasaan malu itu terfokus pada daerah yang disebut pregenual anterior cingulate cortex, jaringan yang terletak jauh di dalam otak. Pada orang yang tidak tahu malu, wilayah otak tersebut jauh lebih kecil dibandingkan yang normal. Saya meyakini bahwa hubungan antara bagian otak yang mengendalikan rasa malu dengan iman dan hati seseorang sangatlah erat. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik hatinya, dan semakin sehatlah bagian otak yang mengatur rasa malu. Dalam Islam, keimanan dan kebersihan hati merupakan faktor penting dalam menjaga kesucian dan kehormatan diri. Sebuah iman yang kokoh dan hati yang bersih akan menciptakan rasa malu yang kuat yang mendorong individu untuk menghindari perbuatan yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa dampak tidak punya rasa malu? Orang yang malu tidak kuasa melihat dirinya hina di hadapan Allah atau orang lain, bahkan di hadapannya diri sendiri. Orang yang memiliki rasa malu
sesungguhnya sangat mulia di hadapan Allah, di hadapan orang lain, dan pada dirinya sendiri. Karena kedudukannya yang sangat mulia tersebut, sebaiknya setiap mukmin tetap memelihara rasa malu yang dimilikinya. Jika rasa malu hilang dari seseorang, maka akan mengakibatkan seseorang itu menjadi binasa. Dia akan mengalami malapetaka sangat besar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tatkala hendak membinasakan seorang hamba, maka Allah mencabut rasa malu darinya. Ketika orang dibenci, ketika Allah telah mencabut rasa malu darinya, orang itu akan dibenci dan membenci orang lain. Ketika orang dibenci dan membenci orang lain, maka akan dicabut amanah darinya. Ketika amanah telah dicabut darinya, maka ia akan berkhianat dan dikhianati orang lain. Ketika ia berkhianat dan dikhianati, maka dicabut darinya rahmat. Ketika telah dicabut rahmat darinya, maka ia dikutuk dan dilaknat. Ketika ia dikutuk dan dilaknat, maka akan dicabut darinya tali agama Islam. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sumber malapetaka yang menimpa setiap orang adalah hilangnya rasa malu. Orang yang tidak mempunyai rasa malu biasanya mudah sekali melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Munculnya korupsi, menyontek pada saat ujian, plagiarisme, buang sampah sembarangan, perselingkuhan, pencurian, pelecehan seksual, sifat arogan, dan perbuatan jahat lainnya yang terjadi di Republik ini diakibatkan oleh hilangnya rasa malu. Sekarang bagaimana cara menumbuhkan rasa malu? Perlu kita ketahui, derajat malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah dapat dipastikan dalam dirinya masih memiliki rasa malu, terutama kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, malu dan iman adalah satu pasang. Jika salah satunya hilang, maka yang lain juga akan hilang. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa malu adalah sebagai bagian dari iman. Artinya, malu merupakan salah satu budi pekerti yang dituntut oleh Islam untuk dimiliki oleh setiap pemeluknya. Rasa malu merupakan sifat yang harus dimiliki dan dijaga, karena itu merupakan fitrah sekaligus salah satu akhlak mulia. Lebih jauh, Rasulullah SAW juga bersabda, rasa malu tidak pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu tumbuh dalam hati dan pikiran, sehingga dalam hal apapun prosesnya tak pernah menyimpang. Di institusi yang kita cintai ini, rasa malu terhadap keburukan seyogyanya kita tumbuhkan. Jika semua dari kita menumbuhkan dan menerapkan rasa malu, tentunya IPB akan punya SDM yang berakhlak mulia. Para pimpinan struktural, dosen, tendik, mahasiswa dan alumni IPB memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga citra dan reputasi IPB. Sebagai bagian dari komunitas ini, kita harus memiliki komitmen untuk mencapai prestasi yang tinggi dan membanggakan. Dalam konteks budaya malu, menjaga citra dan reputasi institusi adalah bagian penting dari kehormatan dan harga diri kita sebagai anggota IPB. Dengan mempertahankan nilai-nilai integritas dan menghindari tindakan yang merugikan, kita tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap IPB, tetapi juga menghormati norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, upaya bersama yang untuk meraih prestasi setinggi mungkin juga merupakan bagian dari upaya menjaga budaya malu
yang seharusnya melekat pada setiap individu dalam komunitas IPB. Dengan tekad dan komitmen kolektif, kita dapat memastikan bahwa IPB tetap menjadi lembaga pendidikan yang dihormati dan diakui baik secara nasional maupun internasional. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaknya ia menjaga perut dan apa yang dikandung di dalamnya. Dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati wa bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah kita dalam menjaga diri dari hilangnya rasa malu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil hulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardo anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilna syirka wal musyrikin. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.